Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Syahpulungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang diterima oleh generasi Z itu sendiri. Nah, untuk kalangan generasi Z itu sendiri sebenarnya eh, kita tidak harus menyesuaikan generasi Z itu sendiri. Nah, kita harus menyesuaikan yang dimana apa yang dibutuhkan oleh generasi Z itu sendiri. Yang dimana kita harus menciptakan produk itu apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Yang dibutuhkan itu yang dimana itu misalnya kalau misalnya produk yang dibutuhkan itu otomatis akan terbenak di hati kita bahwa produk ini bermanfaat untuk jangka pendek atau jangka kedepannya. Kalau keinginan itu misalnya ya hanya kayak egoisan mata saja gitu, untuk kepuasan mata sendiri, yang dimana kalau bisa jadi untuk eh, yang cuma diinginkan barang yang oleh generasi Z itu sendiri hanya untuk sementara. Nah, jadi untuk saya, ide saya sendiri yang gimana produk yang saya hasilkan untuk generasi Z ini, ya dari saya sendiri jangan hanya terpaku pada suatu keadaan atau suatu kondisi generasi Z itu sendiri. Sebenarnya itu produk yang kita ciptakan itu bagaimana produk kita itu diterima oleh generasi Z, bukan untuk menyesuaikan generasi Z itu sendiri. Kalau kita untuk menyesuaikan generasi Z itu sendiri, yang dimana itu kita harus menyesuaikan produk-produk apa perkembangan dari generasi Z itu sendiri. Nah, seperti itu kan kayak ibaratnya ya kita harus menciptakan suatu kreativitas, ide yang baru segala macam itu oke, masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita hanya misalnya membuat produk hanya untuk generasi Z itu sendiri, itu bagi saya itu tidak efisien menurut saya. Nah, ide saya untuk membuat suatu produk generasi Z ini untuk generasi Z itu sendiri, yakni uh, pembuatan coklat homemade industry. Nah, dimana kenapa saya memilih ide tersebut, karena ya di masa pandemi ini, nah kita tidak hanya ke generasi Z itu sendiri, tapi ke keadaan sekarang aja. Saya mempunyai ide di generasi Z dan sesuai dengan keadaan sekarang ini, mana kenapa homemade industry. Nah, kalau untuk pandemi ini kan secara tidak langsung banyak kita lihat di lapangan juga, banyak yang gulung tikar apa segala macam karena tidak mampu membiayai sewa atau tidak mampu membiayai pegawainya, petugas segala macam. Nah, kenapa homemade industry? Homemade industry itu adalah menghemat waktu pertama. Yang kedua, menghemat biaya. Dan yang ketiga itu mengurangi keresikoan gagal. Ya, walaupun suksesnya itu homemade industry itu tidak langsung, tetapi per step ya, tidak ada usaha ya yang langsung melejit ke atas, itu tidak. Nah, kenapa homemade industry? Yang pertama, alasannya kenapa saya memilih homemade industry coklat. Yang pertama itu coklat itu saya ingin mengendalikan pengecap rasa. Nah, terdengar psikopat sih sebenarnya mengendalikan pengecap rasa, yang dimana mengapa saya mengendalikan pengecap rasa? Karena pengecapan rasa dalam tubuh manusia tidak ada puasnya. Nah, tidak ada puasnya dalam arti ya pengen ngerasain hal yang baru segala macam. Nah, itu tidak terbatas loh keinginan dan kebutuhannya. Karena setiap orang itu memerlukan makan, minuman, dan lain-lain. Nah, dari itu saya ingin mengolah suatu produk dari makanan minuman itu, yang dimana saya bisa mengendalikan pengecap dari rasa itu sendiri, yaitu lidah. Lalu turunnya itu ke tubuh, ke organ-organ tubuh. Nah, homemade industri coklat ini dalam arti di Pontianak itu sendiri itu jarang, ya mungkin beberapa tapi jarang homemade industry, yang dimana saya itu ya di sini kan belum ada tanaman coklat di Pontianak. Justru itu sebagai suatu eh, peluang yang ada, karena saya ingin nanti untuk mengolah biji coklat itu sendiri, yang dimana saya akan melakukan survei pasar. Survei pasar itu nanti saya akan, ya mungkin kan rata-rata kan coklat kan mentahnya kan di Jawa, rata-rata kan di Jawa. Nah, saya akan mencari reseller yang murah, reseller yang terjangkau, tetapi bisa menguntungkan besar bagi saya sebagai pelaku usaha yang ingin membuat suatu usaha tersebut. Nah, konsep suatu pengusaha itu, pelaku usaha itu, yang dimana kita bisa mengeluarkan seminimnya tapi bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu konsepnya. Nah, saya akan melakukan survei untuk mencari reseller bahan mentah biji coklat itu sendiri, yang mana kalau misalnya udah ketemu, kita kirim ke tempat saya Pontianak itu. Nah, udah mendapatkan biji coklat itu, saya akan olah menjadi sasetan. Sasetan pertama itu diminum, seperti saya sebelumnya minum. Nah, itu tergantung lagi komposisinya, kita mengendalikan suatu
produk itu gimana. Ya kita kasih campuran apa yang menyehatkan bagi tubuh gitu. Itu untuk minumannya dari olahan biji coklat tuh. Yang kedua itu bikin dari biji coklat itu batang coklatnya, coklat batang gitu ya. Nah, di mana itu ya kita perlu minum ya pasti kita butuh makan. Nah, itu kita harus mengendalikan balance. Balance sesuai dengan kebutuhan apa yang ada eh, di dalam lapangan itu sendiri, di hasil survei itu ya. Kita kan pasti melakukan bisnis kan pasti kita survei nih. Nah, menurut saya itu untuk homemade industri coklat itu ya bukan belum ada sih. Mungkin saya yang belum tahu, tapi hanya beberapa ada yang di Pontianak. Nah, untuk pasarnya, yang pertama itu pasarnya itu saya akan membuat suatu produk yang udah jadi itu saya akan distribusikan ke supermarket atau ke kafe-kafe atau ke restoran tersebut. Nah, untuk pembeliannya itu tidak hanya dalam di resto apa yang segala yang sudah saya distribusikan itu, tetapi saya menerima juga untuk orang yang beli langsung ke pabriknya atau ke homemade industrinya itu. Ya, menerima per lusin atau menerima per biji itu terserah. Nah, itu untuk saya akan menerima suatu usaha tersebut. Nah, untuk pendistribusiannya ya yang tadi itu ke pasar-pasar segala macam. Nah, jangkauan pendistribusinya daerah saya kan, saya jujuran aja lah ya, untuk ide usaha saya itu yakni saya tinggalnya di Siantan. Nah, Siantan itu saya pertama itu mendistribusikan dekat di rumah saya dulu. Setelah saya mengendalikan pasar dekat rumah saya itu, nanti saya akan the next levelnya itu ke kota. Nah, dari Siantan itu ke kota itu tidak jauh menurut orang Siantan. Karena orang Siantan itu pada dasarnya kegiatannya itu dalam kota. Nah, saya akan memanfaatkan itu yang dimana kegiatan sehari-hari saya ke kota itu sebagai bisnis saya, untuk perjalanan bisnis saya. Saya akan menyebarkan ke seluruh kota yang membutuhkan produk saya. Itu untuk target pasarnya. Nah, untuk harganya itu ya, per piecesnya itu ya saya kendalikan itu yang per sasetannya itu 2000. Ini sebagai gambarannya aja ya, 2000. Nah, yang batang coklatnya itu sekitar bisa 6000 sampai 7000-an gitu. Itu per pieces. Per pieces. Nah, saya juga nanti kalau misalnya nama saya, yang penting itu dalam usaha itu nama lebih dikenal dulu. Produk itu nomor 2, yang penting nama itu dikenal, yang dimana itu kita perlunya marketingnya di mana itu ya kita harus memasarkan produk kita itu di marketplace atau sosial media lainnya, dan eh, interaksi antar kita sama konsumen itu sendiri. Nah, marketing itu ya sebenarnya cepat dalam pemasarannya, dalam arti dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, ada produk ini yang enak nih, itu yang membuat proses usaha kita itu lancar sedemikian rupa. Nah, itu yang meningkatkan profit bagi kita sebagai pelaku usaha itu sendiri. Nah, kenapa saya juga milih home industry? Karena ya pada dasarnya itu yang pertama itu saya bisa membantu membuka lapangan kerja, yang dimana itu saya akan merekrut pekerja-pekerja itu dari tetangga-tetangga. Ya setidaknya saya membantu juga, ikut mengurangi juga, memberantas pengangguran. Yang kedua itu mengurangi kemiskinan juga ya. Kalau kita sudah mendapatkan penghasilan besar, kita tidak lupa dengan proses kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak tepat waktu. Nah, itu kan sebagai saya membantu mengurangi kemiskinan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu waktu lebih efisien, yang dimana itu kita membuat suatu produk coklat itu ketika ada orang yang memesan. Nanti jadi untuk orang itu memesan ke kita, baru kita buat sistem pre-order gitu. Nah, itu sebagai konsepnya itu pre-order, yang dimana itu kita tidak akan terjadi adanya kerugian karena penimbunan. Biasanya kan ada beberapa orang itu yang membuat produk dulu baru dijual. Saya tidak gitu, saya tidak mau mempunyai konsep yang seperti itu. Mungkin saya akan berani dalam konsep seperti itu kalau semisalnya memang produk saya ini sudah dikenal. Kalau misalnya masih stabil gitu, itu ya saya memakai sistem yang dimana pre-order gitu. Kalau pelanggan itu udah suka terhadap produk kita, dia pun pasti akan mengikuti sistem apa yang kita kerjakan loh. Ya kita kalau pre-order ya pre-order, kalau dia menunggu ya menunggu. Itu karena bukti kepercayaan dari suatu konsumen itu sendiri. Maka dari itu pelaku usaha itu perlu kita menarik perhatian dari konsumennya itu supaya kita mendapatkan kepercayaan atas produk yang kita hasilkan. Itu. Lalu yang ada kesekian kalinya lah, berapa ini ya? Nah, mengurangi biaya produksi, yang dimana itu
Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, ya kita membuat produk ya sesuai dengan keinginan dari konsumen, lalu eh, mengurangi biaya penyewaan. Nah, kan sebelum-sebelumnya itu kan kalau orang-orang atau gimana atau pelaku usaha lainnya itu kan dia itu membuat suatu usaha menyewa tempat. Nah, kalau di tembak pandemi ini kan istilahnya kan pendapatannya berkurang. Nah, otomatis biaya yang sebelumnya direncanakan di sebelum pandemi itu jadi memberatkan dari pelaku usaha karena pendapatan mereka berkurang, kita tapi harus membayar kewajiban kita sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, itu mengurangi juga biaya penyewaan. Nah, lebih eh, sebenarnya ya untuk usaha itu tidak ada yang tidak ada urgentnya yang gulung tikar. Pasti ya suatu saat, pasti bukan suatu saat sih, pasti kalau tidak lancar dalam prosesnya itu pasti akan gulung tikar. Tetapi untuk homemade industry ini lebih minim untuk gulung tikarnya gitu ya. Nah, setelah itu untuk penyesuaian generasi Z ini sebenarnya ya pasti kalau sebenarnya untuk produk saya ini, produk yang ide saya ini lebih ke umum semuanya, tidak hanya generasi tapi untuk kalangan menengah usia, untuk kalangan usia yang udah lansia apa segala macam. Saya ingin membuat suatu produk itu yang diterima semuanya, bukan hanya generasi Z di zaman sekarang. Itu konsepnya. Nah, untuk memperluas suatu usaha itu, nah, ya ini tergantung dari pelaku usaha lain. Tapi ya target pasar saya ya semua usia. Kalau bisa semua daerah bisa saya kirim ke ekspor ke kota-kota. Kalau misalnya nama dari usaha saya sudah terkenal gitu. Nah, udah saya jelaskan juga untuk harganya berapa, distribusinya kemana-mana, entah promosinya itu dari mana. eh, Sekian dari saya untuk produk yang saya punya, ide yang saya punya untuk generasi Z. Maaf bila ada salah kata. Ya, terima kasih.